Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ada kalanya orang yang terburuk di masa silamnya adalah mereka nantinya adalah orang yang terbaik di masa depannya. Orang soleh itu bisa salah dan orang salah bisa soleh. Begitulah kehidupan. Tidak ada yang bisa memastikan diri kita apakah kemudian kita akan mampu bertahan sampai akhir kehidupan ini. Disinilah kita butuh istiqomah, butuh as-sabat, teguh berpendirian, ketetapan jiwa hati di atas kebenaran. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Karena bahwasanya sesungguhnya seseorang itu yang Allah lihat dari kehidupannya adalah kehidupan di saat akhir dari kehidupannya, bukan di awal dari kehidupannya. Kawan-kawan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja kita tidak melakukan kesalahan dari dosa-dosa besar. Kita memang tidak melakukan dosa pembunuhan. Kita tidak meninggalkan sholat. Kita tidak berzina. Kita tidak narkoba. Kita tidak riba. Kita tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Namun ingat, bisa saja kita tetap melakukan kesalahan yang kita tidak sadari bahwa kita sedang melakukan kesalahan. Apa kesalahan itu? Kesalahan ketika kita menganggap diri lebih baik dari semua orang. Kita merasa diri adalah orang yang lebih hebat. Kita merasa diri kita adalah orang yang lebih berilmu, lebih paham, yang lain tidak paham. Kita adalah orang yang merasa kemudian lebih banyak pengetahuan, yang lain adalah orang-orang yang bodoh. Ketika kita merasa diri adalah orang yang paling taat kepada Allah, yang lain adalah semua pelaku maksiat, di saat itulah kita sedang bersalah. Di saat itulah kita sedang melakukan kesalahan. Kesalahan kita apa di sini? Kesalahan kita ketika kita merasa diri lebih baik daripada yang lain, kemudian memandang semuanya adalah semua nggak baik. Perasaan hati ini ketika kita merasa diri lebih baik, lebih hebat, lebih berilmu, lebih paham, lebih taat, maka di saat itu hati-hati saudaraku, perasaannya seperti itu bahagian daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagian yang dibenci dari Islam ini. Muslim tidaklah dibenarkan menjadi muslim yang bangga diri. Seorang muslim dilarang untuk menjadi muslim yang memiliki perasaan ujub, takabbur, sombong. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kamu mengatakan dirimu paling suci. Janganlah kalian menganggap diri kalian itu orang yang paling suci. Karena apa? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa kepadanya. Jadi kita kemudian nggak boleh merasa diri kita lah yang paling bertakwa. Diri kita lah yang paling taat. Perasaan seperti itulah yang akan menggerogoti amal soleh kita. Yang sebenarnya kita sudah membuahkan pahala yang begitu banyak dari amal-amalan soleh kita. Tapi kita tidak bisa mendapatkan pahala itu. Pohon itu tidak bisa berbuah manis. Bahkan tidak berbuah sama sekali. Kenapa? Ternyata akar masalahnya adalah ketika amalan kita ini kita bangun di atas pondasi yang tidak benar. Di atas pondasi ujub. Di atas pondasi takabbur. Sehingga apa semuanya roboh. Roboh karena perasaan tadi. Cuma sekedar perasaan saudaraku. Perasaan ketika kita adalah merasa diri lebih hebat tadi, lebih mulia daripada yang lain, maka di saat itulah kita sedang melakukan satu kesalahan besar. Kawan-kawan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Janganlah kalian merasa diri kalian suci. Jangan kalian bangga diri. Jangan kalian itu menganggap diri lebih hebat, lebih mulia. Jangan kalian merasa seperti itu. Kenapa? Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Allah itu lebih tahu siapa di antara kita golongan-golongan orang-orang yang berbuat baik. Siapa di antara kita yang lebih baik itu Allah yang Maha tahu. Kemudian kita nggak boleh merasa diri lebih baik. Maka ada satu moto yang mesti kita miliki setiap kita dalam kehidupan ini apa?
Kita kalau ingin menjadi orang baik, jadilah orang terbaik di hadapan Allah, kemudian merasa terburuk di hadapan diri sendiri, dan menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja di hadapan manusia. Ketika di saat kita ingin baik, tapi ingin baik karena Allah, kita kemudian nggak akan ada ria. Kita nggak mungkin kemudian ingin menampak-nampakkan diri di hadapan orang. Kita ingin terbaik, terbaiklah, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita harus merasa diri adalah orang yang terburuk. Ketika kita merasa diri orang yang terburuk, kita nggak ada urusan dengan keburukan orang. Ketika memandang keburukan orang, kita langsung memandang keburukan diri sendiri. Bahwa kita terburuk, dia buruk, tapi aku terburuk. Dia salah, tapi aku juga salah. Jadi ketika kita sudah merasa diri orang yang tidak lebih baik, kemudian kita pasti kemudian akan memandang siapapun, ya pasti dalam kebaikan. Kalaupun kita memandang orang dalam keburukan, kita tidak akan memandang itu dengan pandangan kebencian. Karena apa? Kalau memang kita memandang keburukan orang dengan pandangan kebencian, maka kita harus membenci diri kita sendiri. Kita juga harus siap untuk membenci, memarahi diri kita sendiri. Karena kita juga adalah orang yang memiliki kesalahan. Itu kita harus siap dengan itu. Maka kawan-kawan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuzakku anfusakum. Jangan ada di antara kalian yang menganggap dirinya suci. Jangan, kata Rasulullah. Kenapa? Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Karena Rasulullah menyatakan apa? Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa orang yang itu berpotensi untuk jadi orang sombong. Bisa menjadi orang yang takabur, yang ujub, bangga diri. Yang pada dasarnya ini orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ini pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat luar biasa, mulia, baik, dan dibenarkan oleh Islam. Namun mereka ini bisa berpotensi jadi orang sombong. Bisa berpotensi kemudian jadi orang-orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu di sini, ya, ketika dia memiliki ilmu tapi kemudian dia sombong dengan ilmunya, maka itu juga adalah kesalahan besar. Jadi orang berilmu berpotensi untuk jadi orang sombong. Pada dasarnya berilmu itu benar, bagus, baik. Tapi ketika kita merasa diri lebih berilmu, yang lain adalah kita pandang bodoh semuanya, di saat itu gara-gara kesombongan yang kita miliki, maka kita di sisi Allah bukan orang berilmu. Kita masih dianggap orang yang tidak berilmu. Karena orang yang berilmu tidak seperti itu. Orang berilmu adalah tawadhu, rendah diri, rendah hati di hadapan siapapun. Bagaikan padi, makin berisi, makin menunduk. Kemudian siapa yang berpotensi jadi orang sombong lagi? Yang berpotensi jadi orang sombong adalah mereka yang taat, yang merasa diri lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang memiliki kelebihan berupa ketaatan kepada Allah, itu pada dasarnya benar, bagus. Ya, sangat luar biasa. Kita menjadi orang taat di hadapan Allah. Tapi ketika di saat kita punya perasaan kita lebih taat, yang lain tidak taat, nah ini juga tidak dibenarkan dalam Islam. Merasa diri lebih soleh, ya, maka itu juga tidak dibenarkan dalam Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang berpotensi jadi orang sombong lagi? Mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, yang sehingga dengan jabatannya, kekuasaannya, dia bisa melakukan segala-galanya. Dia bebas melakukan tindakan apapun kepada bawahannya. Dia merasa diri lebih tinggi, yang lain semua rendah. Orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, pada dasarnya itu tidaklah mengapa kalau dia amanah. Tapi kemudian apabila dia gunakan kekuasaan itu, amanah tersebut, ya, dengan penuh kesombongan yang ada pada dirinya, maka pada dasarnya itu hanyalah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah mereka yang berpotensi jadi orang sombong, orang yang memiliki kelebihan harta. Pada dasarnya kita memiliki harta itu adalah kebolehan, dibenarkan dalam Islam. Namun ketika kita memiliki harta yang lebih, kelebihan harta, dan merasa kemudian kitalah paling kaya, kemudian yang lain semua kita pandang miskin, dan kemudian kita menghina, menghardik orang-orang yang di sekitar kita yang kita pandang itu orang miskin, kita hina mereka, ya, kita tindas mereka, kita tidak bersikap baik kepada mereka, maka di saat itu adalah kita sedang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah orang yang paling hina di sisi Allah dengan harta kita. Sampai Allah mengatakan apa? Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membanggakan diri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang sombong lagi membanggakan dirinya. Dalam Quran surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita selalu harus mengintrospeksi diri, mengoreksi diri kita sendiri. Ya, terkadang kita harus sesering mungkin membaca diri kita daripada kita harus membaca orang lain. Kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa kita yang sebenarnya? Kita yang sebenarnya itu bukan ketika kita yang di masjid. Siapa kita yang sebenarnya? Siapa sebenar-benarnya kita? Sebenar-benarnya kita itu adalah bukan ketika kita yang sedang berada di depan guru kita. Siapa sih kita yang sesungguhnya? Kita yang sesungguhnya adalah bukan ketika kita yang sedang berada dalam majelis ilmu. Siapa kita sebenarnya? Siapa diri kita yang sebenarnya? Diri kita yang sebenarnya bukan ketika kita yang sedang berhadapan, yang berada di hadapan orang tua kita. Siapa kita sebenarnya? Kita sebenarnya bukan orang yang ketika berada di khalayak ramai. Sebenarnya kita yang sesungguhnya adalah ketika kita sedang sendirian di kamar kita. Ketika kita sedang bersendirian dimanapun kita berada. Di saat itulah kita akan sadar dan kita tahu bahwa itulah kita yang sesungguhnya. Karena semua ketika berada di depan orang, semua kita baik. Ketika kita sedang berada dalam majelis ilmu, kita adalah orang yang luar biasa solehnya. Ketika kita berada di masjid, kita adalah orang yang paling taat. Ketika kita berada di hadapan guru kita, kita adalah orang yang paling pematuh, paling sopan. Ketika kita berada di hadapan orang tua kita, kita adalah orang yang sangat berbakti. Namun untuk menguji, mengenal siapa diri kita sesungguhnya, kita yang sesungguhnya adalah ketika kita sedang bersendirian. Disitulah kita yang sesungguhnya. Maka dari itu, ayo kita introspeksi diri. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Yang mudah-mudahan dengan demikian, hari demi hari kita akan lebih baik. Dan kemudian Allah memantaskan kita untuk mendapatkan hadiah darinya. Apa hadiah dari Allah dari kehidupan ini? Tidak ada hadiah yang paling istimewa yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika hamba itu menjalani kehidupan dunia ini, melainkan hadiah husnul khotimah. Yaitu hadiah kita akhiri hidup ini dengan kebaikan. Yang kemudian husnul khotimah inilah yang akan mendapatkan, yang akan membuat husnun juga di alam barzakh, husnun juga di alam berikut-berikutnya, dan husnun sampai akhir dari kehidupan manusia. Ya, yaitulah husnun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan di dalam kajian yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita ambil manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.